Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tadhurul qulubu minal ghishil la'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu man mahadun nasihata linnasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il amilin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kita semua, yang memiliki seluruh alam jagat raya semesta, dan semuanya akan kembali kepadanya. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam, yang merupakan Rasul yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak makhluk-makhluk Allah, sehingga bisa berbudi pekerti yang baik, bergaul yang sopan, dan juga berhubungan dengan penuh kehormatan. Kita iringi niat baik kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Riskan sekali ketika kita memperhatikan dan juga melihat secara langsung perkembangan keyakinan anak-anak zaman modern, anak-anak kita sekarang. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana malaikat, mana jin, mana syaitan, mana gaib, ya. Ada penampakan itu adalah malaikat, ada penampakan itu adalah syaitan, ada penampakan itu adalah jin dan lain sebagainya. Yang kita khawatir keyakinan mereka itu akan rusak ketika salah memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai dan juga menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan para malaikat, Allah yang telah menciptakan jin dan manusia, Allah yang telah menciptakan segala-galanya. Nah, yang harus kita pahami sobatku, berikan pengertian kepada mereka. Pertama, makhluk Allah yang mulia yaitu malaikat. Kemudian juga Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Ini nih, ya. Ada juga yang pertama Allah ciptakan adalah iblis, laknatullah. Nah, kemudian jin dan manusia yang tidak mau mengikuti syariat Allah, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dinamakan syaitan. Minasyaitonir rajim, bangsa jin dan manusia. Mereka beranggapan syaitan itu adalah syaitan, ya, bukan dari mana ya bentuknya syaitan. Memang ada pendapat seperti itu. Tetapi yang sebenarnya adalah syaitan itu adalah sifat ya, yang tidak mau beriman dan tidak mau menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari bangsa jin dan manusia. Sementara malaikat, nah coba kita dalami bagaimana kita
memahami tentang malaikat dan juga meyakininya. Karena malaikat itu yaitu di antara rangkaian rukun iman kita, beriman kepada para malaikat. Jangan sampai kita salah, ya. Jangan sampai kita salah. Beriman kepada malaikat pertama yaitu kita meyakini bahwa malaikat adalah hamba Allah yang mulia, yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan gitu. Dan mempunyai tugas masing-masing. Dan jumlahnya juga tidak terhitung. Ada yang menjaga arsy dari pintu langit pertama sampai pintu langit ke-7, ribuan bahkan jutaan malaikat di muka bumi ini. Sampai ketika Rasulullah SAW berhijrah, itu Rasulullah dipertemukan oleh para malaikat pemanggul arsy, ya. Bahkan jumlahnya puluhan ribu, ada yang meriwayatkan 70 ribu. Kemudian setiap malaikat yang ditugaskan itu mempunyai anak buah, yang anak buahnya pun tidak terhitung. Tetapi yang diwajibkan untuk kita memahami, mengetahuinya, yaitu ada 10. Nah ya, yang kita pahami ada 10 malaikat. Kita nggak usah memahami yang lain-lain dah, karena sudah tidak terhitung, sudah banyak sekali jumlahnya. Bahkan dalam satu riwayat, jumlah malaikat ini 90 kali lipat dari jumlah manusia. 90 kali lipat dari jumlah manusia, dalam arti itu hal yang tidak terhitung. Nah, yang kita pahami dalam Al-Quran dan dalam hadis bahwa malaikat itu yang kita harus yakini ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyampai wahyu kepada para nabi dan juga rasulnya. Malaikat Mikail, malaikat Mikail adalah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dan menghidupkan tumbuhan. Malaikat Israfil itu ditugaskan meniup trompet nanti ketika datangnya hari kiamat, kemudian kebangkitan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu tugasnya Israfil tuh, meniup trompet, ya. Entah itu bunyinya bagaimana, yang penting trompet itu sudah dibunyikan, yaitu itu mempunyai sinyal bahwa manusia akan mati semua, bahwa manusia akan bangkit semua, ya, trompetnya itu. Kemudian malaikat Malik yang ditugaskan menjaga neraka, anak buahnya jutaan bahkan ya miliaran. Malaikat Ridwan yang ditugaskan menjaga surga. Termasuk juga malaikat Israel yang ditugaskan mencabut nyawa saat kematian. Malaikat pemikul arsy, nah itu lain lagi tuh ya. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang bertanya ketika di dalam kubur. Ketika manusia masuk ke dalam kubur, dikuburkan, dimakamkan, kemudian didatangi oleh para malaikat tersebut. Malaikat Munkar dan Nakir. Ada juga malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib pencatat kebaikan, malaikat Atid pencatat keburukan. Tidak ada yang terlewatkan dari catatan kedua malaikat tersebut. Oh ya, itu di antara 10 malaikat yang wajib kita imani. Dari mana kita tahu bahwa malaikat mempunyai tugas masing-masing? Coba kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 19 dan 20 yang sudah kita bacakan tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Yang artinya, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih, merasa capek. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Ini surah Al-Anbiya ayat 19. Jadi ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi ketaatan Allah menganugerahkan kepada para malaikat sikap tunduk dan patuh sepenuhnya untuk melaksanakan semua perintahnya, disertai kemampuan melaksanakannya. Mereka tercipta untuk tunduk dan taat, sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat 6 ya, yang artinya mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya,
Sementara jumlah malaikat yang sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, tidak ada yang tahu jumlahnya, sangat banyak. Yang hanya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sobatku, jadi sungguh sangat jelas ya, bahwa malaikat, keberimanan kita kepada malaikat yang luar biasa. Ada yang ketika Allah ciptakan, malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat mulia dan sangat agung. Tadi kita sudah jelaskan malaikat Raqib dan Atid. Ada juga sebutannya Kiraman Katibin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Infitor ayat 10 dan 12, ya, ayat 10 sampai 12. Yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu adalah ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Wa inna alaikum lahafizin. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Gitu, itu dalam surah Al-Infitor. Ada juga dalam surah-surah yang lainnya banyak, dan itu tercatat ya. Dan itu merupakan menjadi dasar dalil yang sangat kuat keberimanan kita kepada para malaikat. Sementara malaikat Allah ciptakan dari apa sih? Malaikat Allah ciptakan yaitu dari cahaya. Dari cahaya. Berbeda ketika Allah menciptakan jin, yaitu dari api. Itu. Nah, sementara apa sih hikmahnya Allah menciptakan malaikat, dan bagaimana hikmah juga beriman kepada para malaikat? Jadi, mengetahui keagungan dan kekuasaan atau juga kekuatan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan malaikat yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah sendiri. Sedangkan sebagian di antara mereka sebagai pembawa arsy yang jaraknya antara ujung telinga sampai pundak salah satu di antara mereka sama dengan perjalanan 700 tahun. Itu besarnya tuh malaikat ya. Bagaimana halnya dengan besarnya arsy? Sementara malaikat yang memanggul arsy saja itu jaraknya perjalanan 700 tahun. Walahul kibriya fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah menciptakan para malaikat senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan kita harus bersyukur yang Allah telah memberikan pertolongannya kepada Bani Adam, yang telah mengutus, dan juga Allah telah mengutus ya. Dan Allah juga telah mengutus para malaikatnya yang bertugas menjaga, kemudian menolong, dan juga menulis amal-amal kebaikan dan keburukan dari manusia itu sendiri. Kemudian hikmah keberimanan kita kepada para malaikat, yaitu kita dapat mencintai malaikat atas apa yang telah mereka laksanakan, dan juga kita imani atas apa yang telah mereka laksanakan itu sebagai ibadah kita kepada Allah. Berdoa dan beristighfar bagi orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala perihal malaikat pembawa arsy dan yang berada di sekelilingnya. Malaikat-malaikat memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka beriman kepadanya ila akhirih. Itu salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang malaikat yang sangat luar biasa. Jadi jelas ya, kita bisa membedakan antara malaikat, jin, setan, iblis laknatullah ya, iblis laknatullah. Itu sudah jelas. Jadi tidak ada tuh misalnya ada penampakan di sana, wah itu malaikat. Tidak, malaikat tentunya akan bertemu dengan orang-orang yang Allah muliakan saja, tidak sembarangan. Ya bisa saja itu setan. Misalnya satu ketika terjadi tsunami di Aceh, itu di awannya, di langitnya itu ada gambar mata, ya ada gambar wajah. Wah itu penampakan malaikat tuh. Tidak, bisa saja itu penampakan setan, ya penampakan setan. Ada mengatakan wah itu Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah tidak serupa dengan yang seperti itu, ya Allah tidak serupa dengan yang baru. Malaikat juga tidak seperti itu. Malaikat tidak diperintahkan untuk hal-hal seperti itu. Itu adalah setan. Itu adalah penampakan setan dari bangsa jin, bahkan iblis laknatullah. Jadi kita benar-benar bisa membedakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada para malaikat
Ya, jadi jangan memahami yang salah tentang malaikatnya Allah, memahami yang salah tentang malaikatnya Allah. Makanya ketika Allah sudah menurunkan para malaikatnya, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Begitu tuh, kalau orang yang sudah istiqomah, Allah turunkan para malaikatnya membantunya. Gitu. Makanya kalau sudah begitu, jangan ada takut, jangan ada khawatir. Pasti Allah berikan kemenangan dan ketenangan. Begitu ya. Jadi khusus tuh, jangan berharap wah kiai itu dibantu dengan malaikat, wah dukun itu dibantu dengan malaikat. Tidak semuanya. Khususnya orang-orang yang istiqomah dalam keberimanan dan perjuangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan para malaikatnya. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.